Kajian Al-Quran Tafsir Robot di channel Abu Ismailika. Selamat datang buat semuanya. Terima kasih banyak. Untuk memulai pada pengkajian Al-Quran Tafsir Robot ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah. Pemelihara pengatur sekalian alam, mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu jinah dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya.
Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berkarya, berbuat kebaikan, dan jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membacakan doa-doa beserta artinya. Semoga doa-doa yang kita ucapkan maupun kita dengarkan menjadi doa yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang buat semuanya, buat Andri William, buat Fergus Patiko, Azam, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu. Mari kita selanjutnya untuk membuka tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197-198. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Laisa alaikum junahun ang tabtagu fadlam mir rabbikum fa idza afadtum min arafatin fazkurullaha indal mas'aril haram indal masharil harami wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminaz zallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat.
Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pengkajian Al-Quran Tafsir Robot Abu Ismail Akikah dalam pengkajian ini yang diaplikasikan dalam kepresidenan dan kenegaraan. Dengan penjelasan panjang, ilmiah, dan berdasarkan hadis sahih. Surat Al-Baqarah ayat 197-98. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, kata kotor, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang Dia tunjukkan kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Tafsir ilmiah dan makna ayat. 1. Ayat 197, disiplin moral dalam masyarakat dan pemerintahan. 3 larangan selama haji. Rafats, ucapan tingkah laku jorok dan asusila. Suk, dosa besar atau pelanggaran hukum. Jidal, perdebatan atau konflik yang merusak ketenangan. Ini bukan sekadar larangan ritual, tetapi prinsip etika sosial dan kepemimpinan. Dalam konteks kenegaraan, larangan ini berarti presiden dan pejabat harus menjaga moralitas publik. Tidak boleh berkata kasar, menyebar fitnah, atau menyulut konflik di ruang publik. Menegakkan hukum dan menjauhi segala bentuk penyimpangan, korupsi, manipulasi, nepotisme adalah bentuk menjauhi fusuk. Menghindari konflik politik destruktif yang memecah bangsa adalah bagian dari larangan jidal. Kalimat dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Menjadi pengingat bahwa dalam setiap kebijakan kenegaraan, Allah mengawasi. Maka niat, proses dan hasil kebijakan publik harus dijaga dari niat buruk atau kepentingan kelompok. Kalimat berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Menjadi dasar bahwa takwa adalah prinsip utama kenegaraan Islam. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, ini menekankan bahwa sebaik-baiknya fondasi pemerintahan dan kebijakan adalah sikap takut kepada Allah dan kesadaran akan tanggung jawab akhirat. Ayat 198. Etos kerja dan ekonomi dalam Islam. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu adalah legitimasi, etika kerja dan pengelolaan ekonomi dalam Islam, bahkan di momen spiritual seperti haji. Dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan, mendorong pemerintah untuk membangun ekonomi yang halal, adil, dan produktif. Mencari karunia Allah artinya mendorong perdagangan, pertanian, industri, dan teknologi sebagai bentuk ibadah, bukan sekadar aktivitas duniawi. Negara Islam bukan negara malas, tapi negara pekerja keras dan pencari berkah. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim menunjukkan Nabi Muhammad juga berdagang dan mendukung aktivitas ekonomi bahkan saat ibadah. Maka jika kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah, adalah pelajaran refleksi spiritual pasca kegiatan besar. Dalam konteks kenegaraan, setelah suksesnya sebuah program nasional, ibaratnya seperti tawaf dan wukuf di Arafah, maka harus ada muhasabah nasional, zikrullah, kesadaran spiritual, agar tidak sombong dan lupa daratan. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah orang-orang yang sesat, menandakan bahwa kesuksesan bangsa jangan membuat lalai sejarah masa lalu. Negara pernah dalam keterpurukan, maka harus selalu rendah hati dan ingat dari mana ia berasal. Peneran dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan. A. Kepemimpinan berbasis takwa. Presiden adalah pemimpin umat dan negara, maka prinsip sebaik-baik bekal adalah takwa, menjadi pondasi seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan. Semua proyek, undang-undang, dan kebijakan nasional harus disaring dengan nilai takwa. Apakah kebijakan ini mendekatkan bangsa pada keadilan, amanah, atau malah menjauhkan?
B. Pemerintahan bebas konflik dan kebisingan politik. Perintah menjauhi rafats, fusuk, dan jidal harus menjadi kode etik politik nasional. Tidak boleh menjadikan ruang publik sebagai medan pertempuran politik kotor yang merusak keutuhan bangsa. Presiden dan parlemen harus menjadi contoh akhlak dalam komunikasi publik. Legitimasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Ayat 198 membuka ruang besar bagi ekonomi syariah, pembangunan industri halal dan inovasi digital dengan etika Islam. Negara boleh mendorong ekspor, investasi, perdagangan, asalkan semua berada dalam jalur karunia dari Allah, bukan dari riba, suap, atau penindasan. D. Spirit evaluasi nasional dan zikir kolektif. Negara harus membangun kultur muhasabah nasional. Setiap akhir tahun, masa jabatan atau program besar, ada wukuf, yaitu momen mengevaluasi. Bukan hanya hasil teknis, tapi nilai-nilai spiritualitas dan moral bangsa. Zikir nasional tidak hanya berupa acara ritual, tapi pengakuan kolektif bahwa semua keberhasilan karena petunjuk Allah. Pelajaran utama untuk negara dan presiden. Surat Al-Baqarah ayat 197-108 mengajarkan bahwa 1. Negara harus dipimpin dengan takwa, bukan ambisi. 2. Pemerintahan harus bebas dari politik kotor, fitnah, dan konflik. Ekonomi harus dibangun di atas dasar kerja halal dan berkah. 4. Valuasi dan refleksi spiritual adalah kewajiban negara, bukan hanya individu. Presiden ideal dalam pandangan Islam adalah yang bertakwa dalam mengambil kebijakan, menjaga ucapan dan etika publik, mendorong rakyat bekerja dan berdagang secara halal, tidak lupa diri saat berada di puncak kekuasaan. Inilah model kepemimpinan Rasulullah dan para khalifah Rasyidah. Adil, amanah, produktif, dan selalu rendah hati di hadapan Allah. Jika ingin saya lengkapi dengan referensi tafsir klasik seperti Tafsir Al-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Maraghi, atau penjelasan dari para ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, saya siap bantu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma hanna bil Qur'an waj'alna imama Berikut ini penjelasan bagaimana prinsip-prinsip surat Al-Baqarah 197-198 dapat diaplikasikan secara konkret dalam 3 lembaga penegak hukum: kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Penjelasan ini merujuk pada makna larangan rafats fusuk jidal, pentingnya takwa, semangat mencari karunia Allah, dan muhasabah spiritual pasca tugas. 1. Kehakiman, peradilan. A. Menjauhi rafats, fusuk, dan jidal. Rafats, hakim wajib menjaga tutur bahasa, tidak mencemooh, mengolok, apalagi menggunakan kata kotor terhadap pihak manapun di ruang sidang.
Busuk, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang, putusan harus murni berdasarkan bukti dan hukum, tanpa imbalan, titipan, atau tekanan pihak luar. Juru perdebatan destruktif, sidang jangan dijadikan ajang adu argumen emosional. Hakim memimpin dengan khidmat, menengahi, dan meredam eskalasi yang bisa memecah keadilan. B. Takwa sebagai bekal terbaik, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti hakim hendaknya selalu merasa diawasi Allah, sehingga memeriksa berkas dan saksi dengan penuh kehati-hatian, menjaga kemurnian niat demi menegakkan keadilan. Cita Ibnu Katsir, pencarian karunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Kau ridhai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita sudah selesai melaksanakan pengkajian Al-Quran Tafsir Ramadan ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya.